Pernahkah kita merasa hidup ini berjalan, tapi arah kita tidak jelas? Setiap hari bergerak, namun hati terasa kosong. Kita bekerja, kita berjuang, kita lelah, namun ketenangan tidak juga datang. Seolah-olah hidup ini benar. Tapi ada yang salah, jamaah sekalian. Seringkali masalah bukan pada dunia, bukan pada orang lain, bukan pula pada keadaan. Masalahnya ada di dalam diri, di dalam hati yang jarang kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, teladan agung dalam membersihkan jiwa dan meluruskan arah hidup jamaah yang dirahmati Allah. Tidak sedikit orang yang hidupnya terlihat baik namun hatinya lelah. Tidak sedikit yang ibadahnya banyak, namun jiwanya gersang. Karena selama ini kita sibuk mengisi hidup, namun lupa menyucikan hati, padahal hati adalah kemudi kehidupan. Jika kemudi rusak, maka sekuat apapun mesin berjalan, kapal tetap akan tersesat. Hari ini, kita tidak sedang membahas kesuksesan dunia, bukan pula tentang bagaimana terlihat baik di mata manusia. Kita sedang belajar satu hal yang lebih dalam, tentang tazkiyatun nafs, tentang menyucikan jiwa, tentang saat hati mulai berubah, dan arah hidup pun ikut berubah. Inilah awal perjalanan kita. Perjalanan membersihkan hati, agar hidup kembali menuju Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita sibuk memperbaiki hidup, memperbaiki ekonomi, memperbaiki penampilan, memperbaiki citra di hadapan manusia. Namun kita lupa satu hal yang paling utama, yaitu memperbaiki hati. Inilah yang disebut tazkiyatun nafs. Bukan sekadar istilah Arab, bukan pula hanya materi kajian, tetapi sebuah perjalanan seumur hidup. Tazkiyatun nafs berarti menyucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran batin, dari iri yang tersembunyi, dari dengki yang dipendam, dari sombong yang dibungkus rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Perhatikan ayat ini, Allah tidak berkata, beruntung orang yang paling banyak hartanya, tidak pula yang paling tinggi jabatannya, tetapi yang paling bersih jiwanya. Artinya jelas, keberhasilan hidup menurut Allah bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita di hadapannya. Jamaah sekalian, hati adalah pusat kendali hidup. Jika hati bersih, pikiran menjadi jernih, ucapan menjadi lembut, perbuatan menjadi terarah. Namun jika hati kotor, maka yang keluar bukan kebaikan, yang muncul justru amarah, kekecewaan, dan keluhan yang tiada henti. Banyak orang terlihat baik di luar, namun gelisah di dalam. Bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hati belum ditata. Tazkiyatun nafs mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya gerakan, bukan hanya bacaan, tetapi pembersihan batin saat sholat. Bukan hanya tubuh yang berdiri dan sujud, tetapi hati juga harus tunduk saat berdoa. Bukan hanya lisan yang meminta, tetapi jiwa yang berserah. Ketika tazkiyatun nafs mulai dipahami, kita sadar satu hal penting, bahwa musuh terbesar bukan di luar diri, tetapi di dalam hati sendiri. Dan selama hati belum dibersihkan, selama itu pula arah hidup akan mudah goyah. Disinilah awal perubahan dimulai, bukan dari dunia yang kita kejar, tetapi dari hati yang kita sucikan. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya, kenapa hidup terasa berat? Padahal beban tidak bertambah. Kenapa hati mudah marah? Padahal masalahnya kecil. Kenapa kita mudah kecewa? Padahal niat kita sudah baik. Jawabannya ada di satu tempat, di dalam hati. Hati yang kotor tidak selalu terlihat. Ia tersembunyi, namun pengaruhnya besar. Sedikit pujian membuat kita sombong. Sedikit kritik membuat kita terluka. Sedikit keberhasilan orang lain membuat kita gelisah. Inilah tanda hati yang belum disucikan, jamaah sekalian. Hati yang kotor membuat kita salah membaca hidup. Ujian dianggap hukuman dan nasihat dianggap serangan. Kesuksesan orang lain dianggap ancaman. Akibatnya arah hidup pun bergeser. Yang kita kejar bukan lagi ridha Allah, tetapi pengakuan manusia. Kita mulai hidup untuk dilihat. Bukan untuk lurus, kita sibuk membela diri. Bukan memperbaiki diri tanpa sadar. Nafsu mengambil alih kemudi, dan iman hanya menjadi penumpang. Padahal Rasulullah mengingatkan, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Jamaah yang dirahmati Allah, selama hati tidak dibersihkan, ibadah mudah terasa berat, doa terasa jauh, dan hidup kehilangan arah. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati tertutup. Disinilah kita mulai sadar bahwa perubahan hidup tidak dimulai dari luar,
tetapi dari hati yang dibersihkan. Dan selama hati belum disentuh, selama itu pula arah hidup akan mudah tersesat. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita ingin berubah cepat, ingin hati langsung tenang, ingin hidup langsung lurus. Namun tazkiyatun nafs bukan sulap, bukan perubahan sekali doa, bukan pula hasil satu kali kajian. Ia adalah perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesabaran, membersihkan hati, seperti membersihkan air keruh. Tidak cukup hanya diaduk, harus dibiarkan mengendap. Dalam proses ini, kita akan diuji dengan ego yang ingin menang, dengan nafsu yang ingin dibenarkan. Kadang kita sudah berniat baik, namun masih mudah tersinggung, sudah rajin ibadah, namun masih sulit memaafkan. Itu bukan tanda gagal, itu tanda proses sedang berjalan. Jamaah sekalian, Allah tidak menilai cepat atau lambat, Allah menilai kesungguhan. Setiap kali kita menahan amarah, setiap kali kita memilih diam daripada menyakiti, setiap kali kita mengalah demi kebaikan, disitulah jiwa sedang disucikan. Tazkiyatun nafs seringkali terasa berat, karena yang dibersihkan bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Kita diminta jujur pada hati, mengakui kekurangan, dan berhenti merasa paling benar. Namun percayalah, di balik beratnya proses ini, ada ketenangan yang perlahan datang. Karena semakin hati dibersihkan, semakin dekat ia kepada Allah, dan disitulah arah hidup mulai kembali lurus. Jamaah yang dirahmati Allah, saat hati mulai disucikan, perubahannya tidak selalu besar, namun sangat terasa. Bukan hidup yang langsung mudah, bukan masalah yang tiba-tiba hilang, tetapi cara kita menjalani hidup yang berubah, hati yang mulai bersih, tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, tidak sibuk membandingkan nasib, tidak gelisah dengan rezeki yang berbeda. Kita belajar mengatakan, ini takdir Allah, dan Allah Maha Adil. Saat hati mulai bersih, kita lebih mudah memaafkan. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hati ingin tenang. Dulu kita menyimpan luka, sekarang kita belajar melepaskannya. Jamaah sekalian, tanda hati yang disucikan adalah berkurangnya keluhan dan bertambahnya syukur. Hal kecil terasa cukup, yang sederhana terasa nikmat. Yang dulu membuat marah, kini bisa diterima dengan lapang. Bukan karena kita lemah, tetapi karena hati kita kuat. Hati yang bersih, tidak sibuk mencari pengakuan manusia. Cukup dengan penilaian Allah. Ia tetap berbuat baik. Meski tidak dipuji, tetap ikhlas. Meski tidak dihargai, dan inilah nikmat terbesar saat hati tenang. Meski dunia tidak selalu ramah, karena ketika hati mulai disucikan, hidup pun terasa lebih ringan. Jamaah yang dirahmati Allah, saat hati mulai disucikan, yang berubah bukan hanya perasaan, tetapi cara kita memandang hidup dulu. Kita melihat hidup dari apa yang kurang. Sekarang, kita melihat hidup dari apa yang Allah titipkan. Dulu kita sibuk bertanya, kenapa aku sekarang? Kita belajar bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan? Inilah perubahan yang paling dalam. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, tetapi undangan untuk mendekat. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir, tetapi arah baru yang Allah tunjukkan. Jamaah sekalian, saat tazkiyatun nafs berjalan, hati menjadi lebih peka, lebih sadar akan kehadiran Allah. Kita mulai menikmati ibadah, bukan sebagai kewajiban berat, tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Syalat menjadi tempat pulang, doa menjadi tempat bersandar, zikir menjadi penenang hati, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati kuat menghadapinya. Kita tidak lagi tergesa-gesa, tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, karena hati tahu siapa yang mengatur hidup ini. Dan saat cara pandang berubah, arah hidup pun ikut berubah. Kita tidak lagi berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tazkiyatun nafs tidak selalu dimulai dari amalan besar. Tidak harus menunggu menjadi orang hebat. Tidak pula menunggu waktu lapang. Penyucian jiwa dimulai dari hal sederhana yang dilakukan dengan istiqamah. Pertama, berbanyak istighfar, karena dosa adalah kotoran hati, dan istighfar adalah air pembersihnya. Setiap kita beristighfar, kita sedang mengakui kelemahan, dan Allah mencintai hamba yang rendah hati. Kedua, jaga sholat dengan khusyuk, bukan sekadar tepat waktu, tetapi hadirkan hati di hadapan Allah. Syalat yang khusyuk membersihkan hati dari kegelisahan dan menenangkan jiwa yang lelah. Ketiga, biasakan muhasabah, terutama sebelum tidur. Tanya pada diri sendiri, apa kesalahan hari ini? Apa dosa yang belum disadari? Dan apa nikmat yang belum disyukuri? Keempat, jaga lisan dan hati. Tidak semua hal harus dikomentari, tidak semua perasaan harus diikuti. Diam yang dijaga lebih menenangkan daripada kata-kata yang melukai. Kelima, luruskan niat dalam setiap amal.
Sekecil apapun kebaikan, niatkan karena Allah. Karena amal kecil dengan niat yang bersih lebih berat nilainya daripada amal besar dengan hati yang kotor. Jamaah sekalian, jika amalan-amalan ini dijaga, meski sedikit, meski pelan, hati akan berubah dan arah hidup pun akan semakin jelas. Jamaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita memahami satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu butuh jalan baru. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah hati yang baru, hati yang dibersihkan, hati yang kembali kepada Allah, hati yang tidak lagi dikuasai nafsu. Saat tazkiyatun nafs benar-benar dijalani, kita tidak lagi sibuk mengeluh, tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, karena hati telah belajar menerima, bukan menerima karena terpaksa, tetapi menerima karena yakin bahwa semua yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Jamaah sekalian, saat hati bersih, kita tidak mudah tersesat oleh dunia, tidak mudah silau oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh celaan. Hidup mungkin tetap sederhana, masalah mungkin masih ada, namun hati tenang, dan itu lebih dari cukup. Inilah buah dari tazkiyatun nafs. Bukan dunia yang sempurna, tetapi jiwa yang tenang. Semoga Allah membersihkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan meluruskan arah hidup kita, agar setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap perjalanan hidup selalu menuju ridha-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.